Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pembelajaran bahasa Inggris yang dibimbing sama Pak Sumardi. Selamat bergabung yang baru bergabung. Channel pembelajaran bahasa Inggris ini dikhususkan untuk siswa pada sekolah lanjutan tingkat pertama yang berada pada semester 1 atau pada para siapapun yang menyukai bahasa Inggris dan berminat menguasai bahasa Inggris. Baiklah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, channel pembelajaran bahasa Inggris mengucapkan selamat belajar kepada yang bergabung atau yang berminat mempelajari bahasa Inggris. Topik kali ini akan membicarakan tentang descriptive text, ya, atau teks deskriptif, ya. Langsung saja, dalam deskriptif teks kali ini ada pemahaman singkat, ya. Yang pertama, teks deskriptif itu cirinya ataupun unsur bahasanya itu menggunakan there is atau there are, ya. Ini sudah dicantumkan, ya, kalau there is dengan there are itu punya makna sama kedua-duanya untuk menyatakan eksis atau ada, ya. Ada benda, ada sesuatu, ya. Itu dijelaskan dengan there is atau there are. Perbedaannya, there is untuk tunggal sementara there are untuk jamak. Kata benda tunggal itu menunjukkan, ya, kalau orang seorang, kalau benda sebuah, kalau binatang seekor, ya. Itu menggunakan artikel atau en, ya. Kemudian kalau kata benda jamak ini menunjukkan lebih dari satu, ya. Jadi di sana nanti ada beberapa, ada banyak, itu berarti lebih dari satu, itu namanya kata benda jamak. Kata benda jamak sendiri ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan, ya. Kalau yang beraturan itu biasa ada akhiran s atau is, ya. Sementara kalau tidak beraturan itu berubah bentuk atau bentuknya sama. Jadi harus dihafalkan. Misalkan child, children, nah itu kan beda, ya, berubah bentuk. Harus tahu bentuk jamaknya begitu. Oke, kemudian juga mempunyai bentuk positif, negatif, dan tanya. Artinya ada kalimat positif, kalimat negatif, kalimat tanya. Nanti lebih jelas akan Bapak jelaskan pada gambar berikut nanti, ya. Nah, kemudian descriptive text itu juga yang lain itu menggunakan simple present tense, ya. Nanti dijelaskan juga di sana, ya. Ini penjelasan singkat saja. Kalau simple present tense itu polanya subjek, kata kerja pertama tambah objek, atau kalau nggak ada kata kerja dia menggunakan to be. To be kemudian pelengkap. To be-nya itu to be present, ya, is, am, are, ya. Kemudian biasa menunjukkan kebiasaan berulang-ulang, ya.
Nah, sekarang Bapak akan mengajak kalian untuk melakukan pengamatan. Pengamatan pada materi. Nah, ini ya. Perhatikan baik-baik ya di sini. Ya. Perhatikan dengan baik, dengan seksama. Kalau there is atau there are itu ya di sini ya, untuk tadi sudah Bapak jelaskan, untuk menyatakan ya, untuk menyatakan ada ya. Jadi di sini perhatikan ya, yang tadi kalian Bapak jelaskan sebentar ini ya. Nah, di sini ada perbedaan ya. Ada sedikit perbedaan ya. Jadi yang paling harus kalian pahami ini adalah mengenai descriptive text ya. Jadi descriptive text itu fungsinya untuk menarik perhatian pembaca, untuk menciptakan karakter ya, untuk menciptakan atmosfer ya, untuk membuat tulisan itu hidup. Nah, itu ya, itu teks deskriptif ya. Tapi sudah Bapak singgung menggunakan there is dan menggunakan simple present tense ya. Nah, di sini cirinya teks deskriptif itu ya, ada link generic structure ya, atau susunan umumnya adalah yang pertama itu ada general statement ya, penjelasan umum. Kemudian setelah itu diikuti penjelasan ya, ada penjelasan umum dulu, pernyataan umum, kemudian dijelaskan, kemudian ditutup. Itu bagian-bagian daripada teks deskriptif. Jadi kalau kalian mau membuat teks deskriptif itu susunannya seperti itu. Pernyataan umum dulu ya, kemudian ada penjelasan, kemudian ada penutup ya. Kalian bisa lihat sendiri bagaimana contoh teks deskriptif ya, ada di sana ya, teks deskriptif. Nah, jadi kan misalkan pernyataan umum ya, jadi pernyataan umum itu misalkan apa yang mau dijelaskan, orang, benda, atau tempat, atau binatang. Misalkan kamu menyatakan ya, biasanya yang pertama itu adalah sebagai general statement ya. Misalkan saya mempunyai seekor kucing yang lucu. Nah, itu ya. Itu membuat tulisan itu menjadi hidup ya, atau menarik perhatian daripada pembaca. Tinggal diganti dengan bahasa Inggris. Misalkan saya mempunyai seekor kucing yang manis. Nah, itu ya. Itu biasanya paragraf pertama itu silakan diisi dengan general statement ya, pernyataan umum. Misalkan kucing ya, namanya misalkannya, namanya apa ya kucing itu, misalkan namanya Bobby ya. Nah, kucingnya dinamai Bobby, dia selalu berada di rumah. Nah, itu udah pernyataan umum. Nah, kemudian setelah itu baru masuk ke penjelasan ya. Silakan dijelaskan macam-macam cara, yang penting untuk menarik perhatian daripada pembaca, membuat tulisan itu hidup ya. Nah, menciptakan atmosfer ya. Silakan dijelaskan. Misalkan apa ya, kucing itu ya, penjelasannya misalkan kan harus sudah lucu ya, gitu, harus nyambung begitu.
kucingnya misalkan suka berlari ya, suka mendekati majikannya. Nah, itu kan menarik ya, menarik perhatian pembaca. Silakan beberapa kalimat, kemudian setelah itu ada penutupnya. Nah, itu adalah paragraf deskriptif. Nah, ini disinggung lagi mengenai there is dengan daerah. Ya, there is ini dengan kata benda tunggal ya, dengan kata benda tunggal. Ada bentuk positifnya ya, ini kalau bentuk positif seperti ini. There is a television in the living room. There is a television, ini untuk there is ya. Kemudian kalimat negatifnya there is not, ada ciri not-nya, tinggal menambahkan kata not. Tapi kalau misalkan kalimat tanya, tinggal dibalik, there is, to be-nya kan di belakang ya. Nah, sekarang dipindahkan ke depan, is there a television in the living room. Nanti jawabannya perhatikan ya, tetap tidak berubah. Yes, there is. No, there is not, disingkat isn't. Isn't itu kepanjangan daripada is not, disingkat ya. Nah, itu. Jadi itu caranya membuat kalimat positif, negatif, dan tanya ya. Nah, kemudian di sini ada tugas ya. Silakan dibedakan ya. Silakan dibedakan antara there is dengan there. Apa perbedaannya ya? Apa perbedaan antara there is dengan there? Pastikan kalian sudah membaca dari lembaran yang Bapak bagikan ya, sehingga bisa membedakan antara there is dengan there are ya. Demikian pembelajaran bahasa Inggris untuk materi tentang teks deskriptif ya. Dan terakhir, seandainya ingin berlangganan dengan channel berbagi info ya untuk pengembangan ya pembelajaran ke depan, kalian boleh melakukan subscribe ya atau berlangganan. Kemudian jangan lupa like-nya juga ya, suka untuk bisa memahami pelajaran ya, karena dengan like itu kalian bisa mengulang-ulang dan share kepada teman yang lain apabila teman kamu misalkan tidak tahu materi yang dipelajari. Demikian pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menonton channel pembelajaran bahasa Inggris. Terakhir, Bapak tutup dengan ucapan